Tuhan ingetin aku dan ngajarin aku tuh sayang sama kamu Div gitu. Dari hal kecil yang aku anggap itu nggak penting, ternyata saat aku sakit aku tahu seberapa pentingnya itu gitu. Dan aku sadar kalau aku ada di dunia ini bukan karena kuat aku, bukan karena hebat aku, tapi karena kebaikan Tuhan, Kak. Selamat datang di Forfoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gaby, teman yang mendengarkan dalam perjalanan cerita kehidupanmu. Bersama saya hari ini ada Difta. Halo Kak. Halo Difta, thank you udah datang ke Forfoxa berbagi cerita kamu ke teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Oke, sedikit cerita tentang Difta. Difta ini adalah seseorang yang sangat hebat karena dia sudah berulang kali masuk rumah sakit karena penyakit GERD ya. Iya, betul. Tapi dia melihat penyakit dia itu dari sisi yang berbeda. Dia melihat sakitnya dia itu adalah suatu cara untuk mendekatkan diri dia dengan Tuhan. Satu pandangan yang sangat-sangat unik ya. Bisa diceritain sedikit nggak tentang waktu kamu bolak-balik masuk ke rumah sakit, gimana sih pengalaman kamu? Iya Kak, aku mau cerita tentang pengalaman aku yang sakit GERD ya. Berulang kali tuh aku harus masuk rumah sakit karena GERD. Jadi jangka waktu aku masuk rumah sakit tuh deket kayak 5 hari, 1 minggu gitu. Dan itu berulang-ulang gitu. Di momen saat aku sakit itu, aku ngerasa seluruh badanku tuh rasanya tuh kayak darahnya tuh nggak mengalir gitu Kak. Jadi ketika aku berbaring di rumah sakit gitu ya, aku ngerasa tubuhku tuh nggak mengalir darah gitu. Rasanya tuh kayak aku bertanya-tanya gitu, kayak I'm still alive gitu. Dan banyak teman-temanku juga yang menderita GERD itu mengalami rasa yang sama gitu. Kayak kami hidup tapi rasanya tuh tubuh kami tuh nggak hidup gitu. Dan yang aku rasain saat aku sakit GERD itu, aku cuma ngerasain sekujur tubuhku tuh sakit. Dan kalau aku sendiri, pengalamanku, aku itu tidak bisa minum obat oral, jadi aku harus disuntik gitu. Ya. Udah nggak mempan lagi obat oral? Udah nggak bisa lagi gitu. Jadi aku harus disuntik. Dan yang aku rasain setiap kali obat itu masuk disuntik, aku tuh harus ngerasain sakit sekujur tubuhku tuh selama 1 jam gitu, karena rasanya sakit gitu Kak. Dan aku tuh gak bisa makan apapun. Saat aku sakit, aku cuman bisa makan itu bubur bayi. Wow. Ya, bubur bayi gitu. Cuma itu yang bisa aku makan, dan itu pun gak banyak Kak. Aku cuman bisa makan itu 2 sendok dalam 1 hari. Karena pasti aku akan muntah gitu. Wow. Jadi bener-bener lambungku tuh gak bisa terima makanan rasanya gitu. Obat, minum apapun rasanya nggak terima gitu. Dan dan di saat aku sakit itu, aku tuh pakai oksigen. Ya, selama aku sakit di rumah sakit dan di rumah pun bahkan aku tuh pakai oksigen Kak. Wow. Gitu. Jadi benar-benar aku tuh nggak bisa berdiri selama sakit, karena kalau aku berdiri aku tuh black out. Jadi aku bisa pingsan gitu. Jadi saat aku sakit aku nggak bisa berdiri, aku pakai oksigen gitu. Bahkan di rumah pun ketika aku nggak dirawat gitu ya, ada di rumah aku tetap pakai oksigen. Harus pakai oksigen harus, ya? Karena aku nggak bisa lepas dari oksigen sama sekali. Jadi kalau aku mau ke kamar mandi, aku tuh harus dorong oksigenku sendiri gitu. Itu yang aku alami gitu selama aku sakit GERD berulang-ulang kali. Wow, sakit GERD yang parah ya, karena kamu harus pakai tabung oksigen kemanapun kamu pergi. Dan sampai kamu ke kamar mandi pun kamu bawa itu tabung oksigen. Dan kamu harus berjuang karena kamu gak bisa makan makanan normal, kamu cuma bisa masuk makanan bayi. Dan kamu juga udah gak bisa diobati dengan obat-obatan biasa, harus disuntik ya. Iya, betul. Wow. Secara fisik itu kan pasti sangat sakit. Secara batin gimana? Apa yang kamu rasakan? Secara batin yang pasti aku ngerasa kayak hampa banget, kosong gitu ya Kak. Aku ngerasa gak hidup aja. Itu sih yang aku alami secara batinku gitu. Aku kayak hidup tapi gak hidup gitu. Jadi secara fisik juga kamu sakit, secara batin juga kamu sakit. Banyak orang yang bilang GERD itu sebenarnya salah satu faktornya juga karena pikiran ya. Menurut kamu gimana? Iya, itu sangat berpengaruh sekali ya Kak. Saat aku sakit GERD itu, aku tuh benar-benar nggak bisa terima informasi yang
men-trigger aku tuh jadi apa ya, kepikiran, jadi sedih gitu. Itu akan nambah aku tuh malah jadi semakin parah gitu Kak. Gitu. Bahkan saat aku GERD itu aku harus dirujuk ke psikiater. Wow, kamu sempat ke psikiater juga ya? Iya, karena dokter penyakit dalamku itu merujuk aku untuk ke psikiater karena aku tuh nggak bisa tidur Kak. Nggak bisa tidurnya itu selain karena sakit ya, mungkin aku juga nggak tahu ya, karena apa ya, otakku tuh nggak bisa menyuruh tubuhku untuk tidur gitu, untuk istirahat gitu. Jadi untuk aku bisa mendapatkan obat dari psikiater ya, dokter penyakit dalamku itu akhirnya merujuk aku ke psikiater gitu, supaya aku bisa mendapatkan obat untuk aku bisa istirahat. Iya. Berarti selain kamu ke dokter penyakit dalam, kamu pun ke psikiater. Betul Kak. Wow. Sedikit cerita, aku juga pernah kena sakit GERD dan itu memang menderita banget ya. Dan tidurnya tuh nggak bisa datar ya, harus pakai bantal beberapa karena kalau datar tuh langsung kayak sesak napas. Iya. Tapi aku tidak sampai ke tahap harus kemana-mana pakai tabung oksigen, tapi aku sempat juga kemana-mana aku bawa tabung oksigen yang kecil, yang kecil jadi untuk bantu pernapasan. Tapi itu nggak selalu ya, jadi kayak kadang-kadang aja kayak sesak, tiba-tiba sesak napas. Dan kalau yang dari kamu cerita, yang kamu rasakan berarti jauh lebih parah yang dari aku rasakan, karena kamu harus pakai tabung oksigen kemanapun kamu pergi ya. Dan itu sangat stres dan sempat berpikir kayak takut lewat nggak sih? Bahkan ada di momen aku tuh bener-bener ngerasa kayak bilang sama Tuhan, aku udah gak kuat banget gitu, aku capek banget gitu, karena rasanya tuh aku udah minum obat terus gitu ya, bukan minum obat tapi ya disuntik obat terus gitu, aku harus nahan sakitnya tapi gak ada perubahan sedikit pun gitu. Aku ngerasa kayak badan aku malah makin sakit gitu, aku gak sembuh-sembuh gitu kan. Aku bilang, Tuhan aku udah capek banget, aku udah gak kuat, kalau Tuhan mau panggil gak apa-apa. Tapi di saat aku bilang kayak gitu, aku tuh bukan berserah merasanya. Aku tuh bukan yang berserah menerima, aku siap, tapi aku lebih ke capek aja dan menyerah ya. Iya betul. Momen itu ada saat aku di rumah sakit Kak. Jadi di saat itu aku udah kayak bener-bener nyerah banget. Terus aku ngerasa di rumah sakit tuh kayak gelap banget, bener-bener gelap banget. Aku inget banget itu tengah malam gitu ya Kak, sekitar jam 3 malam. Terus aku cuma lihat satu titik cahaya deket jendela di kamar rumah sakit. Ada suara aku denger gitu, kalau kamu berhenti, kamu tahu gak kamu mau kemana gitu. Di situ aku kayak ngerasa takut gitu ya. Oh iya ya gitu, kok aku mau udahin hidup aku gitu kan gitu. Terus kayak aku jadi takut gitu ya Kak. Ya udahlah, aku jalanin aja lah gitu. Terus aku berpikir tuh kayak ya udah aku terima aja nih, aku belum sembuh gitu Kak. Itu sih yang ngebuat aku ngerasa kayak hampir nyerah tapi nggak jadi nyerah gitu. Iya. Untuk kamu melewati sakit ini, kamu pernah nggak sih merasa takut dalam hidup kamu, kayak takut tiba-tiba kehilangan ya waktu kamu habis gitu sebelum kamu siap gitu? Kamu sempet nggak berpikir seperti itu? Sempet takut nggak? Karena kan sering sesak napas pasti kan? Kalau rasa takut itu sebenarnya nggak ada ya Kak, takut hilang gitu. Karena aku lebih ke ngerasa capek aja gitu. Justru yang tadi aku ceritain ya Kak, aku malah ibaratnya menawarkan ke Tuhan gitu, Tuhan ambil aja deh aku gitu. Aku kayaknya udah nggak sanggup deh gitu lewatin ini gitu. Jadi udah nggak takut, malah lebih kecapek dan malah pengen ya udah deh kalau udah selesai udah aja gitu. Lebih kepaksa Tuhan gitu saat itu. Tapi malah saat itu kamu bilang ada satu momen dimana Tuhan tanya kamu, emang kamu kalau sudah selesai kamu tahu kamu mau kemana gitu ya? Iya, itu sih yang bikin aku kayak berpikir kayak oh iya, aku tahu selama ini hidup aku tuh gak baik gitu loh. Kok pengen pulang gitu loh. Sedangkan aduh kayaknya aku belum ngelakuin kehidupan tuh yang berkenan dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Saya yakin sih waktu Tuhan itu beda-beda ya, waktu kita beda-beda, dan kadang apa yang kita lewati dalam hidup itu ya memang proses kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhan. Seperti yang kamu bilang tadi, kamu melihat sakit ini sebagai proses. Lewat sakit ini kamu justru lebih dekat dengan Tuhan ya? Iya betul Kak, justru aku malah merasa
apa yang Tuhan izinkan terjadi gitu ya, setiap lembah kelam yang Tuhan izinkan terjadi di hidup aku itu aku sangat syukuri itu gitu. Karena aku percaya bukan karena Tuhan itu nggak sayang sama aku, bukan karena Tuhan nggak peduli, tapi karena Tuhan mau membentuk aku gitu ya Kak. Dari momen aku sakit itu, hal-hal yang tadinya aku sepelein gitu ya Kak, hal-hal yang kayaknya hal biasa buat aku, mungkin juga untuk banyak orang juga merasa itu sepele dan hal biasa ya, seperti tidur nyenyak gitu Kak, terus seperti berdiri, berjalan, nafas gitu kan. Kayaknya orang dan aku secara pribadi juga sebelumnya tuh ya nggak mensyukuri itu gitu. Ya mungkin biasa aja rasa syukurnya. Tapi setelah aku ngalamin sakit itu, dimana aku mau tidur aja, aku nangis Kak sama Tuhan. Aku berdoa, Tuhan aku pengen tidur. Aku ngerasa apa ya? Kenapa aku sia-siain semua kebaikan Tuhan gitu Kak. Hal yang sepele menurut aku gitu, saat kemarin-kemarin ternyata tidur itu berkat dari Tuhan yang luar biasa gitu. Iya betul, tidak semua orang bisa tidur dengan gampang. Betul Kak, bisa berdiri aja buat aku itu hal yang luar biasa banget Kak gitu. Bisa jalan itu aku sangat bersyukur gitu. Ketika aku sembuh, aku kan kerja lagi ya Kak, aku mulai kerja lagi, terus ada momen aku nangis. Terima kasih Kak. Aku nangis di lift, aku inget banget. Aku bilang sama Tuhan, aku lihat kakiku gitu kan Kak. Tuhan, terima kasih gitu. Aku bisa berdiri lagi gitu. Aku bisa berjalan gitu. Dari situ aku merasa Tuhan mengubah cara pandang aku, dan di situ aku ngerasa Tuhan mengajarkan aku rasa syukur yang sesungguhnya gitu, yang mungkin Difta yang dulu itu kurang bersyukur ya gitu. Sebagai manusia biasanya kita tuh cuman ngelihat Tuhan baik tuh kalau kita tuh dapet sesuatu hal yang besar, hal-hal yang kita mau aja gitu. Tapi Tuhan ingetin aku dan ngajarin aku tuh sayang sama kamu Div gitu. Dari hal kecil yang aku anggap itu nggak penting, ternyata saat aku sakit aku tahu seberapa pentingnya itu gitu. Dan aku sadar kalau aku ada di dunia ini bukan karena kuat aku, bukan karena hebat aku, tapi karena kebaikan Tuhan Kak. Tuhan bisa ambil kenikmatan itu kapan aja gitu. Dan semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan balikin lagi sama aku. Betul banget yang kamu bilang. Kadang tuh tanpa melewati proses sakit kita tidak bisa atau belum bisa menghargai hal-hal yang menurut kita kecil, padahal tuh hal yang besar. Seperti yang kamu bilang tadi, mungkin kita bisa tidur dengan nyenyak, bisa berjalan, bisa makan nasi gitu ya, karena kamu sempat cerita kamu bahkan harus makannya makanan-makanan bayi. Hal-hal yang menurut kita sepele, tapi sebetulnya itu adalah karunia Tuhan ya untuk kita. Dan lewat kamu sakit ini kamu bisa melihat itu. Menurut saya ada waktu orang sakit tuh dia bisa punya dua pandangan ya. Bisa seperti kamu, dia bisa melihat dari sisi lebih bersyukur dan berterima kasih dan lebih dekat dengan Tuhan. Tapi juga ada orang yang malah kecewa gitu. Kok aku sakit sih? Kok aku melewati proses ini sih? Kenapa aku sakit yang lain enggak? Kenapa aku harus melewati proses ini? Jadi bukannya dia belajar, dia malah bersungut-sungut dan akhirnya malah kecewa dengan kehidupan. Menurut kamu gimana? Bersyukurnya adalah Tuhan itu melembutkan hati aku ya. Melembutkan hati kamu. Iya betul. Tuhan itu mau membentuk aku dan sehingga aku nggak punya cara pandang yang salah gitu. Justru aku diingetin Tuhan dan dibukakan cara pandang yang baru bahwa aku harus banyak bersyukur, dan aku tahu bahwa hidup aku itu nggak boleh sia-sia gitu. Harus berguna dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan saat itu justru aku ngerasa setiap langkah kakiku itu harus bisa jadi berkat untuk banyak orang gitu, harus berguna gitu. Aku nggak mau aku punya penilaian yang buruk sama Tuhan gitu, karena yaitu aku udah ditegur sama Tuhan ya. Aku melihatnya gitu, Tuhan udah kayak tegur aku untuk aku sadar bahwa hidup yang aku nikmati saat ini tuh semua karena karunia-Nya Tuhan, semua karena kebaikannya Tuhan gitu. Jadi nggak ada yang bisa aku sombongin di dunia ini tuh, nggak ada, semua milik Tuhan gitu. Ini suatu sharing yang sangat luar biasa karena kamu bilang
Tuhan membantu kamu, Tuhan menguatkan kamu dan melembutkan hati kamu sehingga kamu bisa melihat sakit kamu dari sisi yang positif, bukan sisi yang negatif. Mungkin ada orang di luar sana melihat penyakit dia dengan sisi yang negatif, jadi dia bukannya sembuh, tapi dia malah makin berlarut-larut ya, tambah sedih, tambah kecewa, dan sakitnya juga nggak sembuh-sembuh gitu ya. Kalau kamu saat ini apa kamu masih mengalami sakit GERD atau kamu sudah sembuh total? Puji Tuhan sih udah enggak ya Kak, karena aku bener-bener jaga banget jaga makan aku. Terlebih sih aku jaga pikiran aku ya. Iya, aku bener-bener memfilter apa yang boleh masuk ke dalam diriku dan yang enggak gitu. Apa yang membangun dan apa yang membuat aku menjadi drop itu aku filter semuanya gitu. Sangat penting berarti untuk memfilter pikiran kita ya. Betul, sangat penting sekali Kak. Dan sekarang kamu tadi sempat cerita sama saya bahwa kamu saat ini sudah melewati fase sakit itu dan kamu saat ini sudah lebih dekat dengan Tuhan ya? Iya betul, karena Tuhan izinkan aku yang melewati momen dimana aku harus sakit dan Tuhan sembuhkan aku ya Kak. Di situ aku berpikir bahwa aku mau memperbaiki hubungan aku sama Tuhan gitu, karena Tuhan udah baik sama aku gitu ya. Aku mau lebih dekat lagi sama Tuhan dan ketika aku deket sama Tuhan itu proses yang harus aku laluin itu justru semakin berat ya. Kalau orang memandang kan deket sama Tuhan harusnya bisa lebih smooth, bisa lebih happy gitu ya. Justru nggak sama sekali gitu ya Kak. Dalam arti nggak sama sekali itu bukan karena Tuhan nggak baik ya, tapi ada ujian-ujian yang Tuhan kasih buat aku gitu. Semakin diuji sama Tuhan gitu. Ya, tadi kamu juga sempat cerita setelah kamu melewati fase sakit ini, kamu sekarang lebih dekat dengan Tuhan, tapi ada lagi masalah yang kamu hadapi, yaitu intimidasi dari orang-orang yang mau berusaha mengintimidasi kamu. Kamu bisa ceritain sedikit gak tentang itu? Iya betul Kak. Jadi di saat aku udah mau dekat sama Tuhan ya, udah mau on the track lagi lah gitu ya Kak. Justru di saat itulah aku mengalami intimidasi Kak dari orang-orang gitu ya. Bahkan intimidasi itu datangnya dari berbagai hal ya Kak. Dari mulai chat, dari DM gitu, bahkan sampai ke sosial media gitu. Bahkan aku ada kalimat yang benar-benar apa ya Kak, bikin aku sedih saat itu gitu ya. Kayak ngapain saat teduh kalau nggak teduh-teduh amat gitu ya. Itu kayak aduh Tuhan, aku lagi pengen deket sama Tuhan gitu, tapi aku dapetin kalimat-kalimat ini dari orang-orang sekitar aku gitu. Sampai aku juga dibilang ngapain pelayanan gitu, kan aku melayani ya Kak. Kalau respon orang aja kayak gitu. Jadi aku ini selalu salah di mata mereka gitu. Aku ngerasa aku nggak boleh marah, aku nggak boleh bereaksi atas perbuatan-perbuatan mereka gitu. Tapi kan balik lagi ya Kak, aku manusia dan aku terbatas ya. Aku tahu hidupku juga nggak sebaik itu. Aku pernah berbuat salah, aku pernah mengambil keputusan yang keliru dalam hidup aku. Tapi aku berkomitmen untuk aku nggak mau tinggal lagi di kehidupanku yang lama. Aku mau meninggalkan kehidupanku yang lama. Aku mau meninggalkan dosa-dosaku yang lama gitu. Aku mau hidup baru gitu. Tapi justru di saat itu ya aku mengalami intimidasi seperti itu, bahkan sampai di sosial media gitu. Sampai aku dapetin komen-komen yang isinya tuh lebih ke apa ya, menyerang dan juga mengancam ya, kayak nanti bakal gue laporin lo gitu. Kalau lo melayani tapi kelakuan lo kayak gitu, gue akan laporin lo ke gereja. Itu ancaman-ancaman seperti itu aku dapatkan gitu di sosial media. Sampai di momen aku tuh harus nggak main sosial media dulu Kak. Aku deaktif sampai aku filter followersku dari ribuan sampai cuma beberapa ratus gitu dalam semalam. Aku sampai capek gitu. Itu aku lakukan untuk diriku sendiri gitu, karena aku tahu aku nggak bisa kontrol orang lain gitu. Aku cuman bisa kontrol diriku sendiri. Aku nggak bisa marah sama mereka karena stop gitu, untuk mereka stop melakukan itu. Aku nggak bisa, tapi aku bisa lakuin hal-hal yang yang nggak bisa masuk ke dalam diriku gitu. Memang pengaruh sosial media tuh sangat besar ya. Kadang tuh kita melihat orang lain pengennya menghakimi, padahal sebetulnya
siapa sih di dunia ini yang gak punya kesalahan? Kita semua punya kesalahan dan kita semua punya masa lalu. Apakah orang yang menghakimi itu paling benar? Belum tentu. Makanya kadang saya juga saya berempati sama kamu yang tadi kamu cerita. Orang-orang yang mungkin merasa lebih benar dari kamu, merasa kamu tidak pantas. Siapakah mereka yang menganggap kamu itu tidak pantas untuk melayani Tuhan? Atau sedangkan kamu aja istilahnya dengan kamu sembuh dari penyakit yang parah, itu intinya kamu masih pantas diberikan kehidupan oleh Tuhan. Kalau aku sih melihatnya seperti itu ya. Siapakah orang-orang itu yang mau bilang kamu tuh gak pantas, kamu tuh gak berharga gitu loh. Sedangkan kamu aja udah dari sakit, kamu sembuh, berarti Tuhan memberikan kamu kesempatan yang baru. Itu dari point of view saya gitu ya. Pernah gak sih intimidasi dari orang lain itu masuk ke kamu dan bikin kamu sedih banget? Pernah Kak. Jadi selain orang-orang itu, aku juga mengalami intimidasi dari tempat yang mungkin banyak orang bilang itu harusnya menjadi tempat yang aman ya Kak. Dimana justru aku mendapatkan intimidasi yang sangat-sangat luar biasa dari tempat itu gitu ya. Dimana tempat yang harusnya kita bisa bertumbuh dan justru kita dikuatkan dari tempat tersebut, tapi aku malah mendapatkan intimidasi dari tempat itu gitu. Ada seseorang yang mengintimidasi aku Kak, mulai dari masalah pribadiku gitu ya, dibahas di mimbar Kak. Dan dibilang pelayananku itu nggak layak gitu kan. Mulai dari karena aku belum menikah, dibilang kalau tidak menikah itu tidak kudus. Terus juga dibilang sebenarnya kamu ini normal gak sih gitu, kamu ini suka gak sih sama lawan jenis. Itu kan menurut aku udah ke pribadi ya Kak. Menyerang ya, iya, lebih betul. Ke menyerang. Iya, sampai ke menyerang sih ya, lebih ke menyerang. Dan juga aku kebetulan juga melayani di praise and worship ya Kak. Jadi ketika aku worship gitu kan, ya itu mengalir begitu saja gitu ya. Sampai aku nggak tahu ya, kayaknya aku diserang di segala arah gitu ya, mulai dari masalah pribadi gitu ya, sampai ke arah yang lain gitu, sampai mimik mukaku pun itu dibahas gitu loh, kayak harusnya nggak seperti itu gitu. Sampai aku mikir kenapa aku salah terus gitu ya. Tapi aku nggak benci orang itu Kak, aku tetap sapa, aku tetap biasa aja. Tapi ada momen Kak, suatu malam di jam 2 pagi aku kebangun gitu kan, terus tiba-tiba aku ngerasa sedih banget gitu. Aku nangis sejadi-jadinya. Di kepala aku itu rasanya kayak aku lagi nonton film, reka ulang bagaimana orang tersebut itu ngomongin aku di atas mimbar. Semua perkataan-perkataan dia itu diputar ulang di kepalaku. Dan rasanya tuh suaranya tuh bener-bener ada di telingaku gitu. Saat itu aku nangis sejadi-jadinya. Ternyata aku baru sadar Kak, tidak membenci bukan berarti tidak terluka gitu. Aku baru tahu kalau aku tuh terluka gitu Kak. Harus aku bilang sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan luka aku, balut luka aku, karena aku mau sembuh. Aku bilang gitu, aku mau lepasin pengampunan, aku gak mau benci orang itu gitu. Aku tahu gitu, apapun yang terjadi sama aku itu untuk bentuk aku gitu. Mau berapapun tangan manusia menarik aku jatuh, aku tahu Tuhan pasti bela aku gitu. Aku cuman berdoa sama Tuhan, minta Tuhan sembuhin aku gitu kan. Dan aku cuma mau bilang gitu ya, sempat aku berpikir gitu, apakah aku emang gak layak gitu ya Kak. Aku sempat mau berhenti untuk melayani gitu, off dulu lah gitu ya Kak. Apakah aku jadi batu sandungan untuk orang lain gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa aku ya dibahas terus gitu ya Kak. Aku memang salah kali ya gitu. Aku sampai mikir kayak gitu kan Kak. Tapi aku bersyukur banget aku punya komunitas ya Kak. Di situ aku ngerasa terselamatkan Kak. Banyak orang-orang yang mensupport aku gitu. Jadi di saat aku mau off, aku disemangatin, aku nggak jadi lagi berhenti gitu Kak.
Di hadapan Tuhan tidak ada hidup yang terlalu kotor atau terlalu rusak ya. Apalagi dari cerita kamu ya sangat disayangkan sekali bahwa orang-orang yang seharusnya menjadi mendukung kamu, menyemangati kamu, malah jadi orang yang menghancurkan kamu secara batin ya. Sangat disayangkan, apalagi kamu sempat ngomong tadi di mimbar, berarti orang ini adalah seseorang yang biasa ngomong di depan umum ya, public speaking, dan berarti mempermalukan di depan umum gitu ya secara nggak langsung, dan itu sangat menyakitkan hati pastinya. Tapi untung kamu tetap berpegang pada Tuhan, dan kamu bilang kamu punya komunitas yang selalu mendukung kamu sehingga kamu maju terus gitu. Dan tidak terintimidasi dengan apa yang orang lain katakan. Aku ngerasa di saat aku terintimidasi itu, aku selalu ingat kisahnya anak yang hilang, Kak. Dimana saat anak itu hilang gitu kan, dia malu untuk balik lagi ke rumahnya, tapi bapaknya itu selalu tunggu. Ketika dia kembali, bajunya tuh udah gak layak ya, udah kotor gitu kan. Itu kayak mengartikan diriku gitu. Ketika aku ngerasa hidupku udah gak pantas gitu di hadapan Tuhan gitu kan, kayak udah kotor gitu ya. Tapi kisah anak yang hilang itu bener-bener ngajarin aku gitu. Ketika dia pulang ke rumahnya, papanya tuh menyambut gitu kan, dengan penuh sukacita. Dia berikan makanan yang terbaik gitu, bahkan dia berikan pakaian yang terbaik gitu untuk anaknya gitu. Dan bahkan bapaknya membuatkan pesta gitu. Itu mengartikan bahwa Tuhan mau bilang gitu, kamu tuh berharga di mata aku gitu. Gak peduli dunia mau bilang apa tentang kamu. Kalau dunia bilang kamu gak berharga, kamu terlalu rusak, terlalu kotor, tapi kamu tuh berharga buat aku gitu. Itu yang menjadi pegangan buat aku. Aku tahu aku tuh berharga di mata Tuhan gitu. Jadi mungkin aku cuma mau bilang gitu ya, Kak, buat orang-orang yang mengalami hal yang sama aku, yang sedang berproses dalam hidupnya dan mau kembali lagi on the track gitu ya, mau memperbaiki hubungan lagi sama Tuhan, gak perlu takut gitu, dan gak perlu malu untuk kembali sama Tuhan gitu. Bukan apa kata dunia, bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan gitu. Kalau kita tuh berharga gitu. Jadi ya seperti yang tadi Kak Gaby bilang, gak ada yang terlalu rusak di hadapan Tuhan, gak ada yang terlalu kotor di hadapan Tuhan. Kalau kita mau kembali dengan hati yang sungguh, Tuhan pasti akan pulihkan kita gitu. Dan selama kita masih hidup ya, kita masih punya kesempatan untuk menjadi orang lebih baik. Betul, Kak. Dan sangat tidak fair jika seseorang itu terus-menerus ngomongin masa lalu kita. Oh, dia dulu begini, dulu dia begini. Padahal kita udah bukan hidup seperti itu lagi. Kita itu kan bukan masa lalu kita. Kita itu adalah saat ini dan ke depan. Dan selama ya tadi yang seperti tadi aku bilang, selama kita masih hidup, berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi orang lebih baik gitu. Betul. Kenapa orang selalu mau cari hal yang kurang dari kita gitu loh? Karena oh dia dulu begini, oh dia begini, dia begitu. Bukannya melihat kekurangan diri dia melihat kekurangan dari orang lain dan menghakimi orang lain. Banyak ya yang begitu. Dan betul, sedihnya itu biasanya di lingkungan agama. Sedihnya ya memang itu faktanya, bukan tidak semua orang seperti itu, tapi banyak yang begitu. Merasa diri paling benar dan merasa orang lain tidak pantas, merasa orang lain lebih berdosa, merasa diri dia lebih benar. Sangat disayangkan sebetulnya. Tempat yang seharusnya kita merasa nyaman dan merasa mencari tempat untuk kita meminta nasihat malah jadi tempat kita takut dan sedih. Iya, betul, Kak. Wow. Jadi kamu sudah mengalami sakit secara fisik, pernah mengalami sakit secara fisik, dan kamu juga sedang diuji sakit secara batin, dan kamu terus berusaha juga. Iya, Kak. Menurut kamu dari kedua sakit ini, mana yang menurut kamu lebih berat? Batin ya, Kak. Batin lebih berat ya? Karena batin itu juga bisa larinya ke fisik kan.
Iya gitu, akan merusak fisik juga Mhm. gitu. Kamu punya nggak pesan-pesan untuk orang-orang yang mungkin suka mengintimidasi orang lain? Pesan aku adalah hidup ini karunia dari Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Kita harus pergunakan waktu yang Tuhan beri untuk hal-hal yang baik gitu. Kalau kita masih punya kesempatan untuk hidup, pergunakanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya gitu. Pakailah hidup ini untuk bisa jadi berkat untuk orang lain dibanding menjadi luka untuk orang lain. Menjadi berkat untuk orang lain dan bukan menjadi luka untuk orang lain. Betul. Gitu ya. Dan apa sih pesan kamu untuk orang-orang yang merasa terintimidasi seperti kamu yang kamu saat ini alami? Ya, pesan aku untuk teman-teman yang mau kembali lagi menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, mau on the track lagi, jangan pernah ngerasa malu, jangan pernah ngerasa takut dan ngerasa gak layak atau ngerasa gak pantas. Karena kita semua itu berharga di matanya Tuhan. Jadi jangan pernah ngerasa malu untuk balik sama Tuhan. Tuhan pasti akan pulihkan kamu. Dan kamu gak sendiri. Kita sama-sama. Thank you Divta untuk pesan-pesannya, untuk sharing ceritanya. Saya yakin sesuatu yang di-sharing dari pengalaman hidup itu powerful. Karena kita menjalaninya, kita melewatinya, dan pesan kita juga lebih sampai ke orang lain karena kita pun pernah mengalaminya. Itu sebenarnya tujuan dari Forfoxa, kita berbagi cerita jujur kehidupan kita supaya itu bisa menjadi kekuatan untuk orang lain. Makasih sekali lagi Divta untuk waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap cerita ini mendatangkan kekuatan. Sampai jumpa di episode Forfoxa berikutnya. 'Cause your voice matters.